Hai, aku Tiffany, mahasiswi Prodi S1 Sains Data. Di video kali ini, aku bakal bahas soal infografis yang udah aku buat tentang manajemen project TIK. Simak videonya baik-baik ya. Nah, manajemen proyek TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses mengelola proyek berbasis teknologi informasi agar tujuannya tercapai sesuai dengan waktu, biaya, dan juga sumber daya yang sudah ditetapkan. Contohnya seperti pembuatan sebuah aplikasi, sistem informasi kampus, atau pengembangan jaringan komputer. Nah, sekarang apa sih perbedaan proyek dan juga kegiatan operasional? Sebuah proyek itu sifatnya sementara dan memiliki tujuan yang spesifik atau unik, seperti contohnya menghasilkan suatu produk atau layanan baru. Sedangkan untuk kegiatan operasional bersifat keberlanjutan atau terus-menerus berulang, fokusnya pada menjaga proses rutin sebuah organisasi. Misalnya, jika kita mempunyai sebuah proyek yaitu membuat suatu website, maka kita juga bisa mempunyai kegiatan operasional yaitu memelihara server dari website yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ada tiga jenis organisasi proyek. Yang pertama itu ada fungsional, di mana proyek dijalankan dalam satu departemen dan dikendalikan oleh manajer fungsional. Yang kedua itu ada projectize, yaitu struktur di mana tim khusus dibentuk hanya untuk satu proyek dan dipimpin penuh oleh manajer proyek. Dan yang ketiga itu ada matriks. Matriks ini adalah gabungan antara fungsional dan juga projectize. Dan dalam struktur matriks ini dibagi lagi menjadi tiga variasi. Yang pertama itu ada weak matrix, di mana manajer project hanya berperan sebagai koordinator. Yang kedua itu ada balance matrix, di mana wewenangnya dibagi antara manajer project dan juga manajer fungsional. Dan yang terakhir ada strong matrix, di mana manajer project punya kendali penuh dengan tim khusus penuh waktu. Nah, kemudian menurut panduan PMBOK, proses manajemen proyek itu terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama itu ada tahap inisiasi atau initiating, yaitu menetapkan tujuan dan juga ruang lingkup proyek. Yang tahap kedua itu ada planning, yaitu menyusun jadwal, anggaran, kemudian sumber daya, dan juga skop yang dibutuhkan. Tahap ketiga adalah executing, yaitu melaksanakan rencana proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Tahap keempat ada monitoring dan juga controlling, yaitu memantau kemajuan dan juga resiko selama proyek berjalan. Jadi, tahap monitoring dan controlling ini tidak akan berhenti sampai proyeknya ini masih berjalan. Yang pertama itu, yang terakhir itu ada tahap closing, yaitu menutup proyek dan juga melakukan evaluasi hasil. Nah, kelima tahap ini akan memastikan proyeknya itu berjalan terarah, terukur, dan juga mencapai hasil yang optimal. Kemudian ada juga sertifikasi manajemen proyek. Ada beberapa sertifikasi yang bisa diambil oleh calon manajer proyek. Di antaranya, yang pertama ada PMP atau Project Management Profesional dari PMI yang digunakan sebagai standar global bagi profesional project. Yang kedua ada CAPM, itu juga dari PMI untuk pemula di bidang manajemen project. Yang ketiga ada Prince2 dari Excelos, di mana berbasis proses dan populer di Eropa. Yang keempat ada CompTIA Project Plus, yang berfokus pada proyek yang berbasis teknologi informasi. Yang terakhir ada Scrum Master atau Agile PM dari scrum.org atau PMI ACP untuk proyek yang menggunakan pendekatan agile. Nah, kemudian dalam dunia manajemen proyek untuk mempermudah kita untuk melaksanakan suatu proyek, maka ada berbagai tools digital yang bisa membantu dalam proses pengerjaan. Yang pertama, untuk proses perencanaan dan juga penjadwalan bisa menggunakan tools Microsoft Project dan juga Gantt Project. Kemudian untuk kolaborasi tim bisa menggunakan tools berupa Asana, kemudian ada ClickUp, dan juga Trello. Nah, untuk pelaporan dan monitoring itu ada Jira, kemudian ada GitLab. Nah, sedangkan untuk sumber informasi dan peluang proyek, kita juga bisa mengunjungi
Fiverr.com, kemudian Upwork, kemudian ada freelancer.com untuk mencari proyek nyata. Kemudian ada juga PMI.org sebagai panduan dan standar global. Dan juga ada Coursera untuk kursus sertifikasi online. Nah, jadi itulah penjelasan dari infografis manajemen proyek TIK. Semoga video ini bisa membantu teman-teman buat memahami gimana proyek berbasis teknologi bisa dikelola dengan efektif dan juga profesional. Terima kasih sudah menonton. Annyeong!